Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisrina Anbar dengan NIM 12140101112 dari kelas 1C Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat datang di topik pembahasan mengenai Perang Salib I. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa sih Perang Salib itu? Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan, yakni kisaran abad 11 hingga abad 17. Kampanye militer ini diprakarsai, didukung dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci dari tangan umat Islam. Pertempuran ini disebut Perang Salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci. Terjadinya perang salib antara timur Islam melawan barat Kristen disebabkan oleh banyak faktor utama seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Itulah gambaran mengenai perang salib. Pembahasan kali ini hanya akan berfokus pada Perang Salib I. Di abad ke-11, sebuah kekuatan besar muncul dari Asia Tengah. Mereka adalah kaum Muslim Seljuk yang memenangkan pertempuran Manzikert melawan Kekaisaran Bizantium, yaitu pada tahun 1071 Masehi. Kota-kota lain pun segera jatuh ke tangan kaum Muslim Seljuk seperti Edesa dan Antioquia, serta Asia Kecil dan seluruh Suriah menjadi milik Bani Seljuk. Antioquia menyerah pada tahun 1084 Masehi, dan pada tahun 1092 tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh umat Kristen. Kejatuhan wilayah Anatolia, Yerusalem, dan kota-kota penting lainnya oleh kaum Muslim Seljuk memunculkan sebuah aturan baru, di mana umat Kristen yang dulunya sangat bebas keluar masuk Yerusalem menjadi dibatasi dan diperketat dalam berziarah ke Yerusalem. Hal inilah yang mendorong umat Kristen untuk mendapatkan kebebasannya kembali dengan memaksa Kaisar Bizantium Alexius I untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II di Eropa Barat agar mengumpulkan pasukan dari penjuru Eropa melawan invasi kaum Seljuk di wilayah Bizantium dan juga merebut kota suci Yerusalem dari kekuasaan kaum Muslim. Perang besar pertama yang dimulai dengan mengatasnamakan agama antara Kristen dan Islam inilah yang disebut sebagai Perang Salib Pertama. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Di Dewan Clermont, Prancis, Paus Urbanus II berseru kepada semua orang untuk berjuang dalam Perang Salib sebagai sebuah tugas mulia dan suci untuk membela agama Kristen, merebut kota-kota Bizantium di Anatolia, dan juga kota suci Yerusalem yang telah dikuasai kaum Muslim. Pidato dari Sang Paus ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat.
Mereka yang ikut dalam perang salib ini diiming-imingi dengan sebuah pernyataan yang apabila mereka ikut berperang, maka mereka akan mendapat keselamatan dan juga pengampunan atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dan apabila mereka mati dalam perang, maka akan bisa langsung masuk ke surga. Hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa tentara salib itu sangat banyak jumlahnya. Namun bagi Paus Urbanus II, ini adalah kesempatan untuk memperkuat kedudukan sekaligus pengaruh gereja dan kepausan dalam masyarakat Eropa dan menyatukan Kristen Katolik di Barat dengan Kristen Ortodoks di Timur. Sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Gelombang pertama pasukan salib tiba di Konstantinopel pada pertengahan tahun 1096 Masehi. Pasukan ini terdiri dari para petani, rakyat biasa, dan juga beberapa ksatria. Pasukan ini disebut sebagai pasukan salib rakyat karena mereka tidak terlatih untuk bertempur dan juga tidak dilengkapi dengan senjata yang lengkap. Pasukan ini bukanlah pasukan yang diharapkan oleh Kaisar Alexius dan juga Paus Urbanus. Karena reputasinya yang buruk, akhirnya dengan mudah pasukan salib dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Gelombang kedua pasukan salib terdiri dari para ksatria dan prajurit profesional dengan jumlah total sekitar 60.000 prajurit. Mereka berdatangan ke kota Konstantinopel secara bertahap di akhir tahun 1096 sampai tahun 1097 Masehi. Di antara mereka adalah kelompok yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon, Bohemond dari Taranto, Raymond dari Toulouse, dan Robert dari Flandria. Meskipun pasukan ini dipimpin oleh para ksatria terhormat, tetap saja sebagian dari mereka masih suka menjarah dan merampok di sepanjang perjalanan menuju Konstantinopel. Gerakan kali ini merupakan ekspedisi militer yang terorganisasi dan rapih, hingga akhirnya mereka memperoleh kemenangan yang besar dengan menaklukkan Lycia pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Dan pada tahun 1098 Masehi, mereka bisa menguasai Raha atau Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin I dengan Baldawin sebagai raja. Lalu pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antioquia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur dengan Bohemond sebagai raja. Mereka juga berhasil menembus benteng dan menduduki Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Pada saat pertama kali memasuki Yerusalem, Godfrey langsung melakukan pembantaian terhadap penduduk Yerusalem yang mengakibatkan puluhan ribu jiwa terbunuh, baik Muslim maupun Yahudi. Saking banyaknya orang yang terbunuh pada pembantaian tersebut, ada yang mengatakan bahwa genangan darahnya itu hingga setinggi mata kaki, saking banyaknya korban. Selanjutnya, mereka atau tentara salib berturut-turut menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi, Tripoli pada tahun 1109 Masehi, dengan mendirikan kerajaan Latin IV dan rajanya adalah Raymond. Kemudian kota Tire pada tahun 1124 Masehi. Jatuhnya kota suci Yerusalem ke tangan pasukan salib dan Godfrey dari Bouillon yang mencoba merebut kembali kota Yerusalem menandai berakhirnya perang salib pertama. Paus Urbanus II yang menyerukan perang salib untuk melawan kaum muslim
meninggal 2 minggu setelah pasukan salib berhasil merebut kota suci Yerusalem dan tanpa pernah mengetahuinya. Jadi, kesimpulannya bahwa penyebab terjadinya perang salib itu karena kota Yerusalem dikuasai oleh kaum Seljuk, yang menyebabkan umat Kristen hanya mendapatkan akses yang sangat terbatas untuk memasuki kota suci Yerusalem. Karena hal itu, umat Kristen berupaya untuk mendapatkan kembali tanah suci tersebut dengan memulai peperangan. Perang salib ini dimulai pada tahun 1096 Masehi dan berakhir pada tahun 1099 Masehi dengan kemenangan di tangan tentara salib. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi pembelajaran mengenai Perang Salib 1. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.